Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khairi wal afiyah. Wa kaifa bikum? Nahnu bi khair alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, pertama-tama kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nah, sehingga sampai hari ini, sampai waktu ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan fisik jasmani, bisa berpuasa dan berbuka, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan kita, menjaga iman Islam kita, menjaga hafalan-hafalan kita, menjaga ingatan-ingatan kita agar tetap istiqamah, ya, dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita bersolawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai nabi yang telah mengajarkan tentang Islam ini, yang telah membawa Islam ini ke seluruh alam semesta ini, ya, sehingga mudah-mudahan dengan adanya Islam ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, karena tanpa Islam kita semua pasti akan tersesat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kita semua bisa mendapatkan, ya, syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah masuk kepada pembahasan, ya, yang nomor ke-4, ya. Betul? Ya, poin ke-4, ya. Raqmur Rabi'. Jadi kitab yang pertama Al-Juz'ul Awwal, kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Baik. Di poin-poin sebelumnya kita sudah membahas yang pertama tentang profil singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian nasab beliau, ya, dan wafatnya orang tua beliau yaitu ayah beliau, ya. Kemudian kelahiran dan pengasuhan beliau, ya. Insyaallah ya, kelahiran dan penyusuan beliau. Di bagian yang keempat ini insyaallah kita akan membahas tentang wafatu ummihi, ya, wa hadanatuhu, ya, yaitu wafatnya ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa hadanatuhu, ya, dan pengasuhan beliau setelah wafatnya ibunda beliau, ya. Nah, mari kita sama-sama membaca, setelah itu kita mengartikan, dan setelah itu kita membaca dengan artinya, dan nanti Ustadz menjelaskan, ya, setiap poin per poin yang ada di dalam bagian keempat ini.
Iya, Ustaz dulu yang sampaikan, kemudian antum semua yang antum dan antuna yang mengikuti ya. Wafatu ummihi wa hadanatuhu. Wafatu ummihi wa hadanatuhu. Al-awwal Al-awwal. tuwfiyat ummuhu Wufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa huwa wa huwa fi sadisati fisalisati min umrihi min umrihi wa hiya wa hiya raji'atun raji'atun minal madinati. minal madinati. As-sani Asani wa qad zahabat wa qad zahabat ilal madinati ilal madinati li ziyarati li ziyarati qabri abihi qabri abihi wa ma'aha wa ma'aha jadduhu jadduhu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. As-salis Asalis wa qad dufinat waqad dufinat bil abwa bil abwa wa hiya wa hiya qaryatun qaryatun baina makkata baina makkata wal madinati. wal madinati. Ar-rabi' Ar-rabi' fahadanatuhu hadanatuhu Ummu Aiman Ummu Aiman khadimatu khadimatu abihi abihi Abdillahi. Abdillahi. Ya. Fahim tuh? Fahim? Sudah paham apa yang ada di dalam poin ini? Mada ini sudah paham semua? Kalau sudah paham berarti sudah selesai. Ya. Baik. Wafatu, apa itu wafat? Wafatu. Wafat, ya. Ya. Wafat. Wafat, meninggal, ya. Ummihi. Ya, umminya. Hinya kembali kepada siapa? Hinya kata ganti ya, dhamir. Hi kembali kepada siapa? Hi sama dengan hu kepada siapa? Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya ibunda ya, ibundanya, ummihi ibunya, wa hadanatuhu, abdu hadanatuhu, pengasuhan Dan pengasuhannya, hadanatuhu, pengasuhannya, ya. Apa itu wa? Ya, hadanatuhu, pengasuhannya, ya. Nah, tuwufiyat telah wafat, tuwufiyat telah wafat ummuhu, apa itu ummuhu? Ibunya. Sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa apa itu wa? Dan huwa, ya, dia. Wa huwa, dan dia. Fi apa itu fi? Di, ya. Fi bisa di, bisa di dalam, bisa di, ya. As-sadisati, 6, yang ke-6. As-sadisah, yang ke-6. Min, apa itu min?
dari umrihi, umurnya, wahia, apa itu wahia? Dan dia, raji'atun, raja'ah, apa itu raja'ah? Raji'atun, kembali, telah kembali, ya kembali, min, dari al-Madinah, ya Madinah, dari Madinah, ya. Yang kedua, wa dan qad, telah, ya. Qad bisa sungguh-sungguh, bisa telah. Kalau di sini telah, ya. Qad zahabat, dia telah pergi, ya. Dia zahabat itu telah pergi, ya. Ila, apa itu ila? Ke, ya. Ila al-Madinah, al-Madinah, al-Madinah. Li ziyarati, li ziyarati, untuk berziarah, untuk berziarah. Qabri, kuburan, ya. Ya, kuburan atau makam, ya. Abihi, abinya, ayahnya, ayahnya. Wa ma'aha, ma'a, apa itu ma'a? Dengan, ha-nya, ma'aha, dengannya. Ha itu menunjukkan laki-laki atau perempuan? Ya, ha. Ma'aha itu menunjukkan kepada, nya itu tadi, ha itu menunjukkan laki-laki atau perempuan? Kepada perempuan, ya, kepada ibunya, maksudnya ibunya, ya. Ma'aha, dan dengannya, jadduhu, apa itu jaddun, kakek, ya. Kakeknya, jadduhu, kakeknya, Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib. Kakeknya siapa itu? Ya. Yang ketiga, ya, dan telah, waqad, ya, dan telah, dufinat, telah, dia telah dimakamkan, dikuburkan. Dufina itu telah dikuburkan. Ya, dufinat, ya, telah dikuburkan. Bil abwa, bi itu di abwa, di abwa, abwa nama sebuah kota, itu abwa nama tempat, ya, di abwa, jadi dikuburkan di abwa. Wahia, dan dia, qaryatun, qarya, apa itu qarya? Sebuah kampung atau sebuah desa, ya. Qaryatun baina, apa itu baina? Baina itulah antara, ya, di antara. Makkah, Makkah, wa al-Madinah. Nah, berarti dikuburkan di antara Mekah dan Madinah. Yang keempat, Ar-Rabi', fa, apa itu fa? Fa, kalau fa apa? Maka. Fa hadanathu, yang mengasuh, ya, yang mengasuh Rasulullah itu adalah setelah meninggal ibunya adalah
Ummu Aiman. Khadimatu pelayan. Pelayan. Khadimatu pelayan. Ya. Ya. Khadimatu pelayan. Abihi ayahnya. Siapa ayahnya Rasulullah? Abdullah. Ya, Abdullah ya. Baik. Ya. Fahimtum? Baik ya. Sekarang kita sama-sama membaca. Kalau kemudian sambil kemudian Ustadz berikan terjemahannya ya. Wafatu ummihi wa hadanatuhu. Wafatnya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengasuhan beliau. Ya. Al-awwal, yang pertama, tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat wa huwa fi sadisati min umrihi. Wa huwa fi sadisati min umrihi. Wa huwa fi sadisati min umrihi. Dan ketika itu usia Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah usianya 6 tahun. Usia yang ke-6, usialah 6 tahun ya. Wahia, dan beliau, maaf, maksudnya beliau ini adalah ibunya Rasulullah ya. Raji'atun, kembali, minal madinati, dari Madinah. Jadi ketika ibunya Rasulullah itu meninggal dunia, usianya Rasulullah di usia yang ke-6, dan ketika itu ya ibunya Rasulullah baru kembali dari kota Madinah ya. Yang kedua, waqad zahabat ilal madinati, dan beliau dan beliau telah berangkat menuju Madinah, li ziyarati qabri abihi, untuk berziarah ke makam ayahnya. Maksudnya ayahnya siapa? Nabi Muhammad. Wa ma'aha, dan bersamanya, jadduhu, kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muttalib. Ya. As-salis, yang ketiga, wa qad dufinat bil abwa, dan beliau telah dikuburkan di Abwa. Wahia qaryatun, dan Abwa itu adalah sebuah kampung, baina Makkah wal Madinati,
Makkah wal Madinah, yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Jadi antara Makkah dan Madinah itu ada kota namanya Abwa, ya. Ar-Rabi', yang keempat, fahadanathu Ummu Aiman, ya. Maka beliau diasuh oleh Ummu Aiman, yaitu khadimatu abihi Abdillah, pelayan ayahnya yaitu Abdullah. Jadi Ummu Aiman itu pelayannya ayahnya Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, ya. Maka setelah ibunya Rasulullah wafat, yang menjaga dan merawat Rasulullah yang ketika usianya berapa? 6 tahun adalah Ummu Aiman, ya. Jadi Ummu Aiman. Baik, ya usah jelaskan ya. Ya, alhamdulillah, ya, kita sudah sampai ke bagian keempat ini. Usah jelaskan sedikit ya setiap bagian-bagian. Jadi ibunya Rasulullah ini, beliau di usia Nabi ketika itu yang ke-6 beliau meninggal dunia, ya. Dan ketika itu beliau baru saja pulang dari Madinah, ya. Bayangkan, yang sebelumnya masih ada yang ingat usia berapa ayah beliau Rasulullah itu, ayahnya beliau meninggal dunia? Ya, ketika Rasulullah usia berapa? Usia berapa Rasulullah ketika ayahnya meninggal? 2 bulan di fi batni ummihi, di kandungan, di perut ibunya. 2 bulan, bayangkan. Jadi ketika Nabi SAW masih usia 2 bulan, ya, ayahnya meninggal. Dan setelah itu di usia 6 tahun ibunya yang meninggal dunia, ya. Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ujian yang sangat berat kepada Nabi kita Muhammad SAW sejak beliau masih bayi, bahkan belum dilahirkan sudah meninggal ayahnya, dan setelah beliau 6 tahun sudah meninggal ibunya beliau, ya. Kira-kira kalau meninggal ayah atau ibu kita, berat tidak rasanya? Berat sekali kan? Pasti kita selalu bersedih, ya. Pasti kita bersedih. Nah, ini Rasulullah sejak kecil beliau dalam kondisi yang sangat prihatin. Nah, kita bersyukur karena masih ada kedua orang tua kita, ya. Nah, jadi ujiannya Rasulullah sangat berat. Sejak kecil beliau sudah tinggalkan oleh kedua orang tuanya, ya. Dan ketika itu ibu beliau, ya, dari Madinah. Wa qad zahabat ila al-Madinah li ziyarati qabri abihi wa ma'a jadduhu Abdul Muttalib. Dan ketika itu, ya, beliau, ya, berangkat ke Madinah untuk apa? Untuk berziarah ke makam ayahnya, ya. Dan ketika itu beliau bersama dengan kakeknya Rasulullah, yaitu mertuanya Aminah, ya. Siapa? Abdul Muttalib, ya. Jadi beliau berziarah, ya. Maka sebenarnya ziarah yaitu adalah disunahkan, ya. Dianjurkan kita berziarah ke kubur orang tua kita atau kakek kita, ya. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa manusia itu pasti akan meninggal dunia, akan mati. Tidak ada manusia yang kekal hidup di dunia ini. Kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Makanya ketika kita mendengarkan ada orang yang meninggal dunia, apa kita ucapkan? Masya Allah. Apa artinya?
Apa artinya? Inna lillahi, ya, sesungguhnya lillahi, ya, ya, kami milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kepadanya lah rajiun, kami akan kembali. Ya, jadi sesungguhnya kami itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah maksudnya, ya. Nah, jadi itu kita ucapkan namanya kalimat istirja, ya, kalimat istirja yang mengembalikan semua kepada Allah. Jadi ketika dapat musibah apapun bentuknya musibah itu, ya, maka kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Nah, begitu ya. Kemudian nomor 3, waqad dufinat bil abwa. Setelah beliau meninggal, ya, ibunya beliau itu dikuburkan di Abwa. Di Abwa, ya, namanya Abwa itu. Jadi kalau kalian nanti insyaallah kalau umurnya panjang, rezekinya cukup, ya, diberikan pengetahuan yang luas, ya, insyaallah kalian berziarah ke Mekah, ke Madinah, ya, dan coba nanti kalau mau lihat Abwa itu di mana, ya, di situlah nanti kita akan dapatkan namanya Abwa, ya, sebuah tempat, sebuah kampung antara kota Mekah dan Madinah. Mungkin sekarang itu sudah seperti mungkin sekarang sudah menjadi sebuah kota, ya. Nah, kalau dulu kan masih kampung, ya. Nah, itu. Jadi begitu. Jadi beliau itu dikuburkan di Abwa. Disitulah letak kuburannya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian fahadanathu Ummu Aiman. Setelah ibunya beliau wafat, maka beliau diasuh dan dirawat oleh Ummu Aiman, khadimatu abihi Abdullah, yaitu pelayannya ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ayahnya? Abdullah, ya. Jadi beliau ini kasihnya luar biasa, ya. Setelah wafat ayahnya, diasuh oleh ibunya, wafat ibunya, pindah pengasuhan lagi, diasuh oleh, ya, pelayannya ayahnya. Luar biasa beliau ini. Jadi ujiannya sangat berat, ya. Makanya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan keistimewaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau kecil. Memang Allah sudah sudah memberikan semacam persiapan, ya, bahwa untuk menjadi seorang nabi pilihan, orang yang besar, nabi terakhir, Allah sudah berikan ujian sejak kecil. Biasanya orang-orang yang besar, orang-orang yang sukses itu biasanya mereka akan diuji dulu, ya. Tidak ada, ya, orang yang sukses kalau tidak diuji, ya. Ya, tidak ada orang yang sukses kalau tidak diuji. Apa yang kalian sekarang ini alami, ini bagian daripada ujian, ya. Ketika belajar ada yang mengantuk, ya kan? Ada yang lapar, ya kan? Ada yang gelisah, ingat orang tuanya mungkin, ya. Ya. Ada macam-macam, ya, itu adalah ujian-ujian kita. Tapi ingat, dengan ujian yang kalian dapatkan di sini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan kesuksesan kepada kalian nantinya. Mau sukses? Mau sukses? Mau sukses? Mau pintar bahasa Arab? Mau hafiz Quran? Mau jadi ulama? Mau paham agama? Mau jadi orang besar? Orang sukses dunia akhirat? Maka jalani ujian ini dengan baik, ya. Tahu Imam Syafi'i? Siapa itu? Seorang ulama besar,
Ya, Imam Asy-Syafi'i mulai umur 7 tahun beliau sudah dikirimkan oleh ibunya untuk belajar. Mulai umur 7 tahun. Kalian semua berapa tahun semua kalian? 11. Ada yang 11, ada 12 ya. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah dikirim oleh ibunya untuk belajar kepada ulama, untuk mondok kalau istilah sekarang. Luar biasa. 7 tahun kelas 1 SD. Dan beliau sudah bisa menghafal Quran di usia 7 tahun. 30 juz. Siapa yang mau ikut jejaknya Imam Syafi'i? Oh ya, luar biasa. Yang laki-laki? Nggak ada mau? Siapa yang mau? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya. Yang angkat tangannya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi angkat tangannya. Ya Allah. Ayo kita berdoa, ya Allah. Ya, kuatkanlah tekadku ya Allah. Berikanlah kesabaran kepadaku untuk menuntut ilmu agamamu. Berilah pemahaman yang benar kepadaku ya Allah. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mengemban agamamu ya Allah, yang memuliakan agamamu ya Allah. Takbir. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah ya. Jadi apa yang kalian alami sekarang insyaallah adalah bagian daripada ujian untuk menuju kesuksesan. Semoga Ustaz doakan kalian semua insyaallah akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi kebanggaan bagi orang tua kalian, bagi agama kalian, dan kebanggaan bagi Rasulullah SAW di akhirat nanti ya. Demikianlah apa yang kita kaji pada bagian yang keempat ini. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini bisa semakin memantapkan ya diri kita, semakin memahamkan diri kita atas kehidupan Rasulullah SAW dan hikmah apa yang bisa kita petik di dalamnya. InsyaAllah di pekan berikutnya kita akan masuk kepada materi-materi yang lebih baru lagi ya. Yang kelima insyaallah tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi ya. Pendidikan beliau ya, atau pendidikan beliau dan wafatnya kakeknya ya. Demikianlah, karena waktu salat Isya sudah masuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan pemahaman kepada kita semua. Barakallahu fikum. Kita membaca doa kafaratul majelis, diawali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallah bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.